Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru yang alhamdulillah menyempatkan diri untuk hadir di ruangan ini untuk melaksanakan salah satu kegiatan yang insyaallah kegiatan kita pada hari ini adalah presentasi salah satu modul yang saya dapatkan di dalam materi calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Sinjai, yang mana alhamdulillah sekarang saya sudah masuk di bulan ketiga. Nah, pertama-tama mari kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat hidayah yang telah tercurah, yang telah dicurahkan kepada kita sekalian, sehingga kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk bersama-sama di ruangan ini untuk melaksanakan salah satu tugas kita sebagai abdi negara. Dan pada kali ini kita akan melaksanakan satu tugas pengembangan diri, yakni mengikuti salah satu materi yang insyaallah sebentar akan saya bawakan. Salawat serta salam terlupa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang diutus ke permukaan bumi ini untuk menyempurnakan alam manusia. Ibu dan Bapak Guru yang saya hormati, pada kesempatan kali ini saya mendapatkan tugas dari program pendidikan calon guru penggerak angkatan 7 untuk mempresentasikan salah satu materi di modul 1.4, yakni budaya positif. Nah, berbicara masalah budaya positif, tentu pertama saya dulu mau bertanya, apa yang muncul di benak kita ketika kita melihat tulisan budaya positif? Nah, ada yang bisa menyampaikan pendapatnya tentang apa itu budaya positif? Ayo, Bapak dan Ibu, ada yang bisa menyampaikan pendapatnya tentang budaya positif? Ya, silakan, Bu Rosma. Menurut saya, Pak, budaya itu kebiasaan yang positif, berarti kebiasaan untuk melakukan sesuatu yang baik. Hapus dulu Ibu Rosma. Ya, betul sekali apa yang Ibu Rosma sampaikan, bahwa budaya positif adalah kebiasaan-kebiasaan yang baik. Jadi, bagaimana kita sebagai seorang guru membuat suatu program di sekolah yang bisa menumbuhkan suatu kebajikan atau suatu program-program yang bisa bernilai sesuatu hal yang baik di sekolah kita. Ya. Selanjutnya ada pertanyaan-pertanyaan pemantik. Ya. Ini jawabannya antara setuju dengan tidak setuju. Pertanyaan yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Jadi jawabannya Bapak Ibu silahkan pikirkan apakah setuju atau tidak setuju. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Nah, yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Nah, baik Ibu dan Bapak Guru yang hebat. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Ada yang bisa memberikan pendapatnya terkait statement ini? Pertanyaan pemantik yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Bagaimana menurut Ibu dan Bapak Guru hebat? Apakah efektif? Apakah setuju atau tidak? Yang silakan Ibu kepala sekolah, silakan Bu. Saya, Pak, setuju. Setuju. Bisa disampaikan alasannya, Ibu? Alasannya anak dapat mengingat bahwa kalau misalnya mendapat hukuman, dia akan mengingat kembali sehingga dia bisa tidak melakukan kembali sesuatu yang tidak baik. Jadi artinya dia akan mengingat pada saat dia akan melakukan kesalahan, dia bisa mengingat bahwa nanti jangan sampai saya dihukum. Seperti itu. Ya, aplaus dulu untuk Ibu kepala sekolah. Ya, luar biasa jawaban dari Ibu kepala sekolah. Ada pendapat yang lain? Silakan Ibu Nurbaya SPD. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya setuju jika hukuman itu dapat mendisiplinkan anak dengan syarat bahwa di awal-awal pembelajaran kita di kelas kita mengadakan perjanjian dulu tentang kedisiplinan di kelas
kita dalam proses belajar mengajar kita. Jadi jika ada salah satu peserta didik kita yang melanggar perjanjian itu, maka kita akan memberikan sanksi atau hukuman yang juga sebelumnya sudah disepakati hukumannya apa. Nah, itu ada kesepakatan bersama dengan tujuan jika dia melanggar peraturan yang kita buat atau perjanjian yang kita buat sebelumnya, maka itu diharapkan dapat mendisiplinkan anak ke depannya. Aplaus dulu untuk Ibu Nurbaya. Nah, Ibu dan Bapak Guru hebat, ada dua pendapat nih yang telah disampaikan. Pertama dari Ibu Kepala Sekolah, yang kedua dari Ibu Nurbaya. Nah, yang pertama ya singkat kita bahas seperti apa. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak setujukah Ibu dan Bapak Guru hebat yang ada dalam ruangan ini? Ada yang bisa memberikan pendapatnya? Pak Martin mungkin? Bagaimana Pak Martin? Setuju atau tidak dengan pernyataan ini? Ya, ada hukuman. Dengan hukumannya itu Pak, hukuman dengan hal positif. Ya, misalnya dengan membaca atau dengan membersihkan halaman sekolah itu kan sebenarnya hukuman yang bersifat positif. Ya, lain halnya kalau mungkin hukuman dalam bentuk pukulan, hukuman dalam bentuk menyakiti, itu kan hukuman berupa negatif. Tapi ini kan hukumannya Pak, dia dalam hal positif. Nah, angkat tangan yang setuju. Ya, angkat tangan yang setuju dengan pernyataan di atas. Berarti semuanya setuju ya? Oke, sudah kita bahas. Yang ketiga, atau ada yang mau berikan dulu alasannya mengapa ini disetujui? Yang lain mungkin? Mengapa tadi mengatakan bahwa setuju dengan pemberian hukuman positif? Apa alasannya? Ada? Oke, kita ke nomor 3 dulu ya. Jadi sebentar sambil berpikir kita ke nomor 3. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju atau tidakkah kita dengan pernyataan ini? Angkat tangan sekali lagi yang setuju. Ya, semuanya setuju. Baik, kita bahas yang pertama. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Jadi Bapak dan Ibu hebat, hal yang perlu kita pahami ada 3 hal yang sebetulnya mirip tapi tak sama, serupa tapi tak sama. Yang pertama adalah hukuman. Hukuman Ibu dan Bapak Ibu hebat adalah sesuatu yang bersifat tiba-tiba, tanpa terencana, dan dampaknya menyakiti anak dalam jangka waktu yang lama. Ini tiba-tiba ada kejadian yang peserta yang kita lakukan langsung begitu saja, bersihkan mesin atau buka bajunya misalnya. Peserta kita tidak mengenakan baju yang sesuai dengan hari pakaian yang berlaku pada hari itu, buka baju karena tidak sesuai. Berarti itu kan langsung tiba-tiba begitu saja. Nah, yang kedua konsekuensi. Jadi tadi ada hukuman tiba-tiba dan dampaknya dalam jangka waktu yang lama. Dendam bisa menimbulkan rasa dendam dalam peserta didik kita terhadap gurunya karena menyakiti, baik berupa verbal maupun dalam bentuk fisik. Jadi kadang kita merasa bahwa ini tidak masalah, kan cuma kata-kata. Padahal ternyata dampak daripada hukuman berupa verbal bahkan itu yang lebih lama ketimbang kita melakukan secara fisik. Ya. Yang kedua adalah konsekuensi. Kalau yang disampaikan tadi oleh Ibu Nurbaya itu masuk dalam kategori konsekuensi. Konsekuensi itu adalah adanya kesepakatan sebelum kita melaksanakan perbuatan itu, tindakan kepada peserta didik kita. Contoh, kita ini buat kesepakatan dengan peserta didik kita. Misalnya nak, kalau panjang rambutnya kita cukur, boleh. Nah, itu adalah tindakan yang kita lakukan ada kesepakatan dengan peserta didik kita sebelumnya. Tetapi tetap saja dia menimbulkan rasa tidak nyaman, tapi dalam jangka waktu yang singkat. Ya, itu konsekuensi itu diawali dengan adanya kesepakatan. Nah, sangat tidak disarankan kedua hal tersebut. Tapi kalau memang terpaksa, lakukanlah yang berupa konsekuensi. Tetapi keduanya tidak disarankan untuk terjadi di dalam ekosistem sekolah kita. Nah, terus pertanyaannya, apa yang seharusnya kita lakukan kalau seperti itu? Dua-duanya tidak disarankan. Berarti apa? Dan yang ketiga adalah adanya proses
restitusi. Nah, ini sebentar yang kita akan banyak bahas tentang restitusi. Sebelumnya Ibu dan Bapak guru hebat pernah dengar itu restitusi? Nah, inilah hal baru, istilah baru yang kita dengar. Namun sebenarnya ini sudah sering kita laksanakan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, di dalam program CGP inilah ini yang sering digaungkan, restitusi, lakukan restitusi. Oke. Nah, selanjutnya kita pindah ke yang kedua. Yang ini yang pertama, seharusnya kita tidak setuju. Yang pertama, sebaiknya kita tidak setuju. Karena hukuman dalam bentuk apapun sangat-sangat tidak disarankan. Mengapa? Karena perubahan anak pada saat kita memberikan hukuman berubah, tapi berubah bukan karena adanya keinginan dari dalam hati, cuma karena takut. Ya, jadi dia berubah karena adanya faktor dari eksternal. Mungkin karena dia mau dapat nilai, mungkin karena dia takut, jadi sehingga dia berubah. Bisa saja ketika dia meninggalkan kelas yang kita ampuh, dia akan kembali dan justru mendendam kepada gurunya. Ya, mungkin kalau kita ketemu di jalan tidak mau lagi senyum. Mungkin kalau kita ketemu di jalan mungkin dia karena dia merasa bahwa bukan lagi dia yang mengajar saya. Jadi hukuman dalam bentuk apapun, baik verbal maupun fisik, akan menimbulkan dendam. Maka sangat tidak disarankan yang pertama ini. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Ini juga seharusnya kita tidak setuju. Mengapa? Karena pemberian hukuman dengan hal positif seperti ini kan sebetulnya tidak ada kaitannya dengan pelanggaran anak. Membaca buku misalnya, bahkan cenderung nanti anak akan merasa saya buat hukuman nih, supaya saya bisa bebas tidak belajar matematika dan membersihkan halaman. Betul Ibu dan Bapak guru ya? Matematika mestinya tidak disukai. Hari itu anak pasti cenderung akan melakukan ini. Wah, bebas saya ini buat pelanggaran, supaya saya disuruh membersihkan halaman, kan bebas lagi dari pelajaran. Berarti ini juga akan menimbulkan dampak negatif ketika kita menerapkan hukuman dengan hal positif sekalipun. Ya, yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Ini juga seharusnya kita tidak setuju. Mungkin kita berpikir, kenapa bisa ya? Padahal itu kan penghargaan sifatnya baik. Nah, mengapa ini tidak disarankan terlalu sering? Boleh saja, tapi jangan terlalu sering. Karena ini akan membuat anak-anak akan ketergantungan. Contoh saja yang saya lakukan ini Bapak dan Ibu. Contoh saja ini. Ketika bintang ada, mereka akan termotivasi. Coba kalau saya tidak ada bintang, masihkah peserta didik saya mau melakukan itu? Dia akan melakukan disiplin karena dia ada motivasi dari luar, karena ingin mendapatkan nilai. Berarti itu hanya akan bersifat sementara, bukan dari dalam hatinya ingin sadar, bukan dari dalam hatinya ingin disiplin. Maka misalnya dampaknya kan begini, ketika bukan lagi saya yang masuk kelas ini mengajar, ada kemungkinan peserta didik akan kembali pada kebiasaan-kebiasaan lamanya, karena dia hanya akan merasa ketergantungan dengan guru yang selalu memberikan hadiah. Maka pemberian hadiah seharusnya jangan terlalu sering kita lakukan, karena itu akan membuat peserta didik kita disiplin hanya dalam jangka waktu yang singkat, jadi bukan keluar dari dalam dirinya sendiri. Nah, sampai di sini ada yang ingin bertanya sebelum kita lanjut? Kita lanjut ya, pertanyaan yang cukup hebat. Nah, materi kita pada hari ini cukup banyak Ibu dan Bapak guru hebat. Yang pertama disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian yang kedua teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, restitusi 5 posisi kontrol dan restitusi segitiga restitusi. Nah, selanjutnya kita masuk pada materi yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kalau kita berbicara masalah nilai-nilai kebajikan yang universal, berarti ada nilai-nilai kebajikan yang bersifat umum, yang bisa diterima oleh seluruh kalangan, seluruh kita kan di Indonesia ini kan Bhinneka Tunggal Ika ya. Berarti ketika kita berbicara masalah nilai-nilai kebajikan universal, berarti nilai-nilai kebaikan yang bisa diterima oleh seluruh kalangan. Nah, Ibu dan Bapak guru hebat, saya mohon kesediaannya untuk berkelompok dulu. Ya, berpasangan ya. Jadi
Yang ada di dekatnya saja lah, berpasangan dengan yang di dekatnya saja. Mungkin Ibu Haji bisa pindah ke dekat yang bekas sama. Kalau Pak Martin ini bisa cari teman, ya bisa lah cari teman. Nah sekarang kegiatan di atas kegiatannya seperti ini. Kegiatan kepala tangan. Ada A dan B, jadi ini ibu dan teman sampingnya. Sobeklah secari kertas kecil. Di tangan saya sudah ada secari kertas-kertas kecil yang saya sudah siapkan. Nah, terus apa yang akan kita lakukan? Bisa saya minta tolong Pak Martin untuk membantu saya membagikan kertasnya? Ya, silakan Pak, dibagikan dulu satu kertas satu orang. Ya, kan masing-masing ada bukti kertas ditulis sebentar. Nah, setelah mendapatkan kertas, jadi jangan lupa Pak ambil juga ya. Oke, setelah mendapat kertas, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Bapak dan Ibu sekalian. Tulislah satu benda yang sangat berharga. Mungkin kalau mungkin ada orang yang punya anak, mungkin anak. Kalau mungkin menganggap bahwa mobil itu berharga, mobil mungkin yang ditulis. Atau mungkin teman atau suami tidak mau direbut suaminya misalnya, ya belum ada suaminya ya, yang belum ada istrinya ya baca mungkin atau dan lain sebagainya lah. Apa yang menurut ibu dan bapak guru buat semua sesuatu yang sangat berharga. Nah, setelah itu kalau bisa benda ya, benda lah. Kan biasanya kita itu punya benda yang kita jaga sekali. Ya. Kemudian letakkan di salah satu tangan Anda. Letakkan di tangan Anda. Kalau sudah kertasnya digulung-gulung, kemudian letakkan di dalam tangan salah satu tangan yang biasanya menggenggam kuat sekali. Ada orang yang menggenggam sesuatu itu kuat di tangan kirinya, maka letakkan kertasnya di tangan kiri. Kalau tangan kanan yang menggenggam kuat, letakkan di tangan kanan. Terus apa yang kita akan lakukan? Buatlah sebuah kepala. Yang di kepala tangannya seperti ini, di dalamnya ada kertas yang tadi sudah ditulis dengan sesuatu yang sangat berharga. Next, dengan pasangannya ini secara bergantian, ya, bapak saja, ibu dan bapak hebat, siapa duluan yang merayu. Nah, kepala sebuah mungkin temannya yang satu berusaha untuk membukanya. Teman yang ada di sampingnya pasangannya itu berusaha untuk membuka kepala tangan yang telah dibuat. Nah, bagaimana caranya? Bisa dengan meminta baik-baik. Tidak berhasil dengan meminta baik-baik, dirayu-rayu lagi, dirayu-rayu. Tidak bisa lagi mungkin dengan paksaan, tidak bisa lagi berbagai macam cara dilakukan. Oke, maka kita silakan mulai dari saudara. Ya mungkin dulu Ibu Selviana itu dengan Ibu Rosma, setelah itu sebentar Pak Martin dengan Ibu Rosma. Ya Pak Martin, siapa saja lah yang mau mendampingi Pak Martin. Ayo silakan. Siapa dulu nih? Bu Haji dulu atau Ibu Kasma yang mulai merayu? Bu Haji dulu yang merayu Ibu Kasma. Saya merayu dulu. Bagaimana cara Bu Haji? Bagaimana cara kamu merayu? Sesuatu yang sangat berharga Bu Haji di dalam tangannya. Apakah rela memberikan atau bagaimana? Ini kita lihat sebentar ini hasilnya. Silakan Ibu Haji. Tunjukkan rayuan mautnya. Begitu pula dengan yang lain, silakan. Mulailah berpasangan. Berbeda dengan budaya mungkin siapa dulu nih yang mau merayu? Ibu Artini dengan Ibu Nurlela, siapa yang mau merayu? Silakan. Tahu nggak kamu bedanya antara sayang? Ya, kita saksikan rayuan mautnya. Ayo, Ibu Nurlela dengan Ibu Artini. Rayu Ibu Artini, bagaimana? Ibu Artini merayu. Apakah rela memberikan sesuatu yang sangat berharga itu? Apa pada pemberiannya bahwa tidak, saya tidak akan memberikannya karena ini adalah sesuatu yang sangat berharga. Pak, satu menit saja ya, satu orang. Kalau tidak berhasil, gantian. Kasih madu itu saya pakai dulu. Tapi saya gantikan. Kasih madu itu saya gantikan. Karena saya dapat sekali.
barang yang sangat misalnya tidak memotong. Kalau ini Ada baik-baik. ada pinjam Kalau ambil. sudah berhasil. Berhasil. Oke. Nanti saya akan berikan Gantian lagi. Bisa Gantian selesaikan lagi. karena saya butuh sekali dengan barang ini. Satu kelompok berhasil. Satu kelompok berhasil. Nah, berarti rayuannya berhasil. Alhamdulillah Pak. Ibu kepala sekolah juga berhasil merayu Ibu Kasma. Bagaimana dengan Ibu Kasma berhasil? Ibu Hati berhasil? Bisa juga dengan ancaman. Kalau tidak mau diancam boleh. Berbagai kan tadi dulunya adalah berbagai macam cara dengan rayuan, ancaman, apapun. Berbagai macam cara. Oke. Jangan dibuka dulu. Gimana Pak Martin? Ada Pak sesuatu yang saya mau minta. Nah, yang saya minta Pak. Yang ada di kepala tangan Pak Martin ya. Mata anak ke pasangan. Ada di depan tangan. Saling menyayangi saya, saling menyayangi. Sangat Ibrahim dan mengatakan. Nah, sekarang Ibu Kasma lagi yang rayu wajib. Wajib lagi yang kepala. Apakah rayuan Bu Kasma sejitu dengan rayuannya Ibu Wajib tadi? Pak, kalau tidak nakal, Pak Martin tidak Ada mau sesuatu lagi yang saya Kristen. untuk sama kita, tapi mungkin itu sangat berharga bagi kita. Di dalam kepalang tangannya ya. Tangan tak bisa saya minta wajib. Mungkin saya juga mau pakai dulu. Tapi kan ini sangat bisa wajib. Wajib. Iya, tolong menolong itu adalah apa dia? Sangat saya iya. Jadi tidak bisa saya minta wajib untuk saya pakai nanti. Saya tahu ini di kepala ini sangat berharga. Ancaman. Saya Pak Martin diancam seperti itu apakah dulu? Nanti. Boleh, iya. Berjanji Ibu deh. Insya Allah wajib. Nggak seperti biasa, insya Allah saya bisa. Mudah-mudahan. Kita tunggu satu kelompok berhasil Pak Martin tidak ini terus mah. Oh berhasil juga memberikan. Ya, aplaus dulu untuk kita semua. Nah, apa hikmah yang telah kita lakukan ini? Apa kira-kira? Ada yang bisa memberikan komentar? Apa kira-kira manfaat yang bisa kita temukan? Inti dari kegiatan kita ini sebenarnya apa? Bekas amati. Apa kesimpulan dari kegiatan kita? Kalau menurut pendapat saya itu kita kan sebagai manusia kita harus saling tolong apabila ada yang membutuhkan pertolongan itu maka kita harus siap memberi pertolongan. Walaupun itu sangat berharga. Aplaus untuk Ibu Kasma. Nah, saya akan memberikan gambaran seperti ini. Ini kan kita berbicara tadi itu adalah posisi kontrol kita. Siapa yang mengontrol kita? Kita sendiri yang mengontrol diri kita. Orang lain tidak berhak untuk mengontrol kita. Nah, mengapa tadi ada yang sebenarnya rela memberikan sesuatu yang berharga itu? Mengapa? Karena dia yang memang rela memberikan. Walaupun sehebat apapun gombalan, ancaman, kalau kita tetap teguh pada pendirian kita bahwa tidak, apapun risikonya tidak akan. Tapi kenapa tadi sampai berhasil mengambil barang yang ada di dalam kepalang tangan pasangannya? Itu karena dia sendiri yang rela. Ia diambil balik. Seandainya dia tidak mau, biar dia apa? Dibunuh sekalipun dia, kalau tidak mau dia berikan, dia tidak akan berhasil diambil tadi itu. Tadi saya tanya, Ibu Haji waktu diminta tadi oleh Ibu Kasma, Ibu Haji sendiri yang rela memberikan? Saya rela karena Ya. saya mau menolong dia karena dia butuh sekali dan dia berusaha insya Allah akan mengembalikan apa yang dia ambil. Iya. Jadi intinya dia berhasil mengambil sesuatu yang berharga itu karena kita yang rela. Seandainya kita tidak rela maka tidak akan. Jadi artinya tidak ada orang yang berhak mengontrol kita kecuali diri kita sendiri yang mengontrol kita. Ya, baik Ibu dan Bapak guru hebat, kita lanjutkan.
Kegiatan yang baru saja kita lakukan tadi ini membuktikan bahwa peserta didik kita bukan gurunya yang mengontrol, tapi dia sendiri akan mengontrol dirinya mau melakukan perintah gurunya atau tidak. Posisi kita di sini adalah menuntun. Jadi posisi guru di sekolah adalah menuntun, bukan mengontrol. Jadi peserta didik sendiri yang kenapa sehingga ada anak yang menuruti perintah gurunya, karena dia membiarkan dirinya untuk mengikuti arahan dari gurunya, tuntunan dari gurunya, bukan karena adanya tekanan dari gurunya, tapi dia sendiri yang mau mengikuti. Ya. Nah, selanjutnya perubahan paradigma dari teori kontrol atau teori pilihan. Ya, yang pertama ilusi guru mengontrol murid. Yang selanjutnya pikiran kita bahwa guru itu adalah pokoknya dia yang mengontrol murid. Harus guru yang maunya jadi. Ya itu kan yang ilusi kita selama ini. Pikiran kita seperti itu. Kita selalu menganggap bahwa guru itu adalah salah satu-satunya yang jadi maunya di sekolah. Ya, kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ini yang baru saya dapat di CGT ini Bapak dan Ibu. Kadang ini saya lakukan dan baru saya tahu bahwa itu ternyata kurang efektif. Apa itu? Ini membuat merasa bersalah. Mengapa ini cenderung kita tidak sadari? Karena guru yang selalu membuat murid merasa bersalah itu kata-katanya manis, kata-katanya lembut. Tapi ternyata itu bisa membuat peserta didik rendah diri dan tidak percaya diri. Misalnya ketika kita mengatakan, Bapak Guru kecewa sekali nak sama kita, karena saya tidak menyangka bahwa Ananda akan melakukan itu. Padahal Ananda, waalaikumsalam. Jadi alhamdulillah kita kedatangan Bapak Korwil Sinjai Barat dan alhamdulillah ikut bergabung dalam kegiatan presentasi saya. Silakan Pak. Jadi izin melaporkan Pak bahwa ada kegiatan saya di CGT presentasi dari modul 1.4. Tema dari modul itu adalah budaya positif. Jadi bagaimana seorang guru bisa menumbuhkan satu kebiasaan yang sifatnya positif di dalam lingkungan sekolah kita. Nah, saya ulangi kembali kepada Bapak Guru hebat. Yang pertama tadi adalah ilusi guru mengontrol murid. Jadi perlu kita samakan persepsi bahwa mengontrol dengan menuntut itu beda. Kalau mengontrol berarti seakan-akan kita yang maunya guru itu yang jadi. Padahal seharusnya ada kesepakatan antara guru dengan murid. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Jadi kalau kita menganggap bahwa kata-kata kita yang super lembut itu bisa membuat anak disiplin, ternyata tidak. Justru dengan kata-kata yang lembut tetapi membuat anak merasa bersalah dan rendah diri. Contohnya misalnya, ibu sangat kecewa nak dengan sikap tak. Tidak kusangka kenapa kita yang melakukan itu. Apa nanti kata orang-orang dengan adanya peserta didiknya Bapak Guru yang melakukan itu? Itu ternyata kata-kata seperti itu karena kita ucapkan untuk membuat tujuan kita membuat anak menyadari kesalahannya. Tetapi dampak jangka panjangnya adalah membuat anak itu merasa rendah diri, tidak percaya diri, selalu menganggap bahwa apa yang dia lakukan itu selalu mengarah kepada hal-hal yang tidak baik. Maka seharusnya guru tidak sering melakukan itu, membuat anak merasa bersalah. Nah, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Tadi contohnya ketika kita menganggap bahwa tidak apa-apa saya menghukum peserta didik dengan hukuman membaca, tidak apa-apa saya menghukum anak dengan menyapu halaman sekolah karena itu positif. Ternyata itu juga tidak efektif. Ya ternyata dalam hukuman dalam bentuk apapun ternyata itu tidak efektif karena dampaknya bersifat jangka pendek dan sementara. Nah, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kita seakan merasa bahwa kita ini kan guru, saya berkuasa, apapun yang saya katakan wajib dilaksanakan. Padahal justru anak itu sendiri yang mengontrol dirinya, bukan gurunya. Ya. Selanjutnya, nah ini perubahan paradigma stimulus respon dengan teori kontrol. Ya, kalau stimulus respon itu kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah ini, saya maunya seperti ini. Peserta didik saya juga harus berpikiran seperti itu, sama dengan saya. Ilmu saya, apa yang saya miliki harus sama dengan ilmu yang dimiliki oleh peserta didik
saya. Kita sudah tahu bahwa proses terjadinya hujan. Kita juga maunya harus memaksakan kepada anak, padahal level peserta didik kita itu kemampuannya berbeda-beda. Seharusnya kita pahami seperti apa peserta didik kita. Nah, di teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita menghargai pendapat orang yang mungkin berbeda dengan pendapat kita. Nah, kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Karena kita melihat ada anak yang bermain di dalam kelas, kita anggap itu adalah satu kesalahan. Ya, ternyata di teori kontrol itu semua perilaku memiliki tujuan. Seharusnya kita jangan langsung menghukum dan menyalahkan anak yang bermain di dalam kelas. Nah, terus apa yang harus kita lakukan? Meminta anak untuk menjelaskan apa tujuan dia melakukan itu. Selanjutnya kita mengarahkan peserta didik itu untuk menemukan solusi bagaimana caranya kira-kira anak bisa menyalurkan bakatnya main bola tanpa harus dia bermain di dalam kelas. Itu. Jadi bukan kita yang mengarahkan main di lapangan lah, tetapi kita meminta kepada anak bagaimana caranya kita memberikan pertanyaan-pertanyaan yang sebentar kita akan pelajari bagaimana kita memiliki posisi sebagai manajer, posisi yang paling ideal sebagai guru, memberikan pertanyaan-pertanyaan seperti apa sehingga anak menyadari kesalahannya dan melakukan perbaikan dari kesalahan yang telah dia lakukan. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Ini kita selalu beranggapan ini dulu ya, beranggapan bahwa orang lain bisa mengontrol saya. Padahal tadi ya ini seharusnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Tadi di kepala tangan itu bukan orang lain yang memaksa kita, tapi memang kita sendiri yang mau memberikan. Silahkan diambil. Ya. Kemudian pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Misalnya ketika kita gagal melakukan sesuatu dipaksa, diancam. Ya, anak-anak gagal, kita tidak bisa mendisiplinkan anak, dipaksa, diancam dan sebagainya. Nanti tidak di kelas kalau tidak melakukan ini. Nah, seharusnya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Ya, kemudian model berpikir menang kalah. Selama ini contoh, kalau ada anak kita yang berselisih paham, berkelahi lah istilahnya, kita selalu berusaha, siapa yang salah nih, siapa yang disakiti nih. Itu kan selalu kita lakukan. Berusaha kita mengadili, kita mencari siapa yang benar, siapa yang salah. Nah, seharusnya di teori kontrol itu berpikir menang-menang. Jadi Bapak Guru misalnya kita mengadili, seharusnya kita mengatakan begini, Bapak Guru di sini bukan mencari siapa yang benar, siapa yang salah. Dan bagaimana anak kan tentunya kalau dia berkelahi kan pasti ada, misalnya kalau kita di sini pasti mereka setuju kan sehingga mereka berkelahi. Karena kita menyadarkan dia untuk menyadari kesalahannya bahwa berkelahi itu tidak ada dampak positifnya. Nah, ini disiplin positif. Ini menurut teori kontrol yang disampaikan oleh Dr. William Glasser. Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kemudian semua perilaku memiliki tujuan, berpikir menang-menang, dan realitas atau kebutuhan kita berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia, karena setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Jadi, Ibu dan Bapak Guru hebat, kita fokus saja kepada semua perilaku memiliki tujuan. Jadi motivasi seseorang melakukan suatu kegiatan itu ada beberapa. Yang pertama untuk menghindari hukuman. Nah, peserta didik kita mungkin melakukan apa yang kita harapkan itu karena dia takut dihukum. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan karena dia mau nilai. Itu kan yang sering akan kita lakukan. Berarti kalau kedua motivasi yang akan kita lakukan ini, dia termasuk ke dalam motivasi ekstrinsik, pengaruh dari luar, cuma karena mau mendapatkan nilai, cuma karena dia takut dihukum. Nah, kalau kita masih, peserta didik kita masih melakukan kedua hal ini, berarti kita baru terlalu berhasil jadi guru. Nah, terus perilaku apa yang dilakukan oleh anak-anak kita sehingga kita bisa berhasil betul-betul menjadi guru yang seutuhnya? Yang ini, motivasi intrinsik, menghargai diri sendiri. Dia melakukan satu perbuatan atau budaya positif itu karena dia ingin menghargai dirinya. Ya, menghargai diri sendiri. Saya contoh misalnya, Ibu dan Bapak Guru hebat. Biasanya kita kalau naik motor itu biasanya kita mengenakan apa? Helm. Saya tanya dulu Bapak dan Ibu hebat. Kalau pakai helm itu motivasinya apa? Yang mendorong Ibu dan Bapak Guru hebat memakai helm itu apa?
Anda bisa memberikan jawaban? Ada yang takut polisi? Angkat tangan yang dicoba yang takut polisi. Ada yang pakai karena takut polisi. Tiba-tiba mau jalan polisi kan tidak peduli kita dengan namanya helm. Masa bodoh buat apa? Kalau motivasi kita memakai helm karena polisi, itulah namanya motivasi ekstrinsik. Yang kan cuma gara-gara polisi kan takut. Tapi kalau motivasi dari dalam diri, tidak pakai helm kan berarti nanti kalau saya kecelakaan itu bahaya kepala saya bisa pecah. Seperti itulah juga pesan dari kita. Nah, takut dia rajin ke sekolah gara-gara dia kan tidak mau dihukum. Karena kita buat aturan kalau terlambat misalnya. Tapi kalau dia memang saya mau rajin ke sekolah karena saya takut ketinggalan pelajaran karena saya nanti ada penjelasan guru saya yang terlambat. Berarti dia motivasi ekstrinsik. Kalau dia sudah bisa menghargai dirinya sendiri, memiliki motivasi intrinsik, berarti dia sudah bisa memiliki nilai-nilai kebajikan yang universal, yang tentunya kebajikan universal itu ada dalam profil pelajar Pancasila. Apa itu profil pelajar Pancasila? Apa saja itu sikap di profil pelajar Pancasila, Ibu dan Bapak? Yang pertama adalah dia beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian bernalar kritis, kreatif, gotong royong, ya, berkebajikan global. Sebentar ada juga tentang itu. Nah, selanjutnya model berpikir menang-menang. Guru pada posisi kita mengajar, mendidik di sekolah, ada 5 posisi yang sering kita lakukan. The first one, yang pertama adalah posisi penghukum. Itu tadi selalu mau menghukum, selalu menunjuk-nunjuk, kamu itu begini saja, tidak pernah benar, selalu saja salah, selalu saja buat saya jengkel. Itu kan posisi penghukum. Nah, buka sepatu, ada pernah kasus seperti ini. Disepakati di sebuah sekolah itu sepatu harus berwarna hitam, sehingga ada seorang anak yang memakai sepatu warna biru karena dia dalam bangun buru-buru pakai sepatu salah sepatu. Guru langsung saja sampai di sekolah langsung disuruh buka sepatunya seharian full, sehingga anak ini tidak mau keluar karena malu sama teman-temannya karena tidak pakai sepatu. Posisi guru pada perlakuan seperti ini adalah posisi sebagai penghukum. Ya, kemudian yang kedua pembuat merasa bersalah. Nah, itu tadi saya sudah jelaskan. Kemudian teman, ternyata tidak baik juga kita terlalu sering melakukan posisi kontrol sebagai teman. Sebenarnya boleh saja kita menganggap peserta didik sebagai teman, boleh, tapi jangan terlalu sering. Artinya pada saat posisi teman kan ada anak terlambat. Kenapa terlambat? Nah, dia kan kita bicara seperti layaknya kita berbicara pada teman, tapi dalam konteks masih menunjukkan wibawa kita. Itu boleh kita lakukan karena peserta didik itu merasa bebas curhat kepada gurunya. Tapi ini jangan terlalu sering. Karena posisi sebagai teman, guru cenderung sering membantu peserta didik itu kalau ada masalah-masalahnya. Apa dampak jangka panjangnya ketika kita melakukan posisi kontrol itu? Peserta didik akan merasa ketergantungan dengan guru tersebut. Ketika ada guru lain yang masuk dan tidak bisa menerapkan posisi sebagai teman, maka peserta didik itu tidak terlalu mau mematuhi aturan di sekolah. Karena dia cenderung ketergantungan dengan guru yang dia sukai itu. Nah, selanjutnya pemantau. Contoh, kalau ada siswa yang tidak mengerjakan tugasnya, kita sudah buat kesepakatan kelas kita kalau ada peserta didik yang tidak melaksanakan tugas, itu harus menyelesaikan tugasnya di sekolah. Ya, misalnya jam istirahatnya sebentar, kerjakan tugasnya. Posisi guru di sini memantau apakah dia betul mengerjakan tugas yang tadi tidak dilaksanakan atau tidak. Jadi dipantau. Yang terakhir manajer. Posisi sebagai manajer di sini, guru itu tidak memberikan solusi kepada permasalahan yang sedang dihadapi oleh siswa. Tapi bagaimana guru menuntun siswa untuk menyelesaikan atau mencari solusi tersendiri dari masalah yang telah dia ciptakannya. Jadi kita hanya memberikan pertanyaan-pertanyaan yang bisa membuat dia menyadari kesalahannya dan bisa mencari solusi sendiri. Sampai akhirnya dia kalau misalnya berbuat salah, dia akan minta maaf dan berjanji untuk tidak melakukannya lagi. Ya, kemudian selanjutnya 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, ini kita harus pahami bahwa peserta didik kita juga memiliki ini.
Apa yang dilakukan oleh peserta didik kita karena dia ingin memenuhi kebutuhan dasarnya. Yang pertama, bertahan hidup. Ya, peserta didik kan tentunya dia melakukan sesuatu itu tentunya untuk bertahan hidup. Kemudian penguasaan. Peserta didik pasti di dalam dirinya ada rasa ingin berkuasa. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian kesenangan dan kebebasan. Yang paling sering dilakukan oleh peserta didik kita ini kesenangan. Dia pasti bermain bola di dalam kelas karena dunianya anak itu kan dia bagaimana dia bermain, bagaimana dia memuaskan hasrat bermainnya supaya dia merasa senang. Bahkan ibu dan bapak guru hebat mengganggu teman saja itu ternyata kesenangannya anak. Kemarin saja contoh kecil, saya menemukan anak yang main petasan. Terus saya tanya, apa alasannya nak melakukan itu? Saya senang pak kalau melihat temanku kaget. Jadi dia menyampaikan, saya senang pak kalau melihat temanku kaget. Terus saya tuntun dia, apakah perbuatan yang anda lakukan itu baik atau tidak? Kalau seandainya teman yang melakukan itu ke kita, bagaimana perasaan tidak baik pak. Nah, apakah masih mungkin melakukan itu? Insya Allah tidak pak, karena saya menyadari bahwa kalau teman melakukan itu ke saya juga, ternyata saya juga akan kaget dan ada rasa tidak nyaman yang saya terima. Ya, terus apa sekarang yang anda akan lakukan? Saya akan minta maaf kepada teman yang saya telah kagetkan tadi dan saya berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Ya, selanjutnya, nah ini, apakah makna disiplin? Kalau yang selama ini kita pahami ibu dan bapak guru hebat, disiplin itu apa? Apa yang muncul dalam pikiran kita ketika kita berbicara masalah disiplin? Ada yang bisa menyampaikan idenya, pendapatnya? Silakan Ibu Haji. Menurut saya Pak, kalau disiplin itu taat pada aturan. Taat pada aturan. Tekan dulu Ibu Haji. Nah, selanjutnya kita lihat. Makna kata disiplin itu kan disiplin berasal dari bahasa Latin yaitu disiplina yang artinya belajar. Ternyata disiplin itu belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dan murid-muridnya Socrates dan Plato. Jadi disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Kemudian, namun budaya kita makna kata disiplin telah berubah. Jadi sebenarnya makna awalnya ini kata disiplin adalah belajar. Namun dalam budaya kita khususnya di Indonesia makna kata disiplin telah berubah. Apa perubahannya? Menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Ini yang kita pahami saat ini. Apa yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Seseorang itu harus patuh. Itu yang kita pahami saat ini kalau kita berbicara masalah disiplin. Padahal makna sesungguhnya kata disiplin itu adalah belajar. Nah, jadi kecenderungan umum kita selalu menghubungkan bahwa disiplin itu ketidaknyamanan. Disiplin, saya tidak merasa tidak nyaman karena saya harus hadir di sekolah tepat waktu. Selalu kita merasa bahwa disiplin itu adalah sesuatu yang taat pada aturan, tidak bisa lewat maksudnya kehadirannya. Itu kan kita menganggap seseorang itu disiplin ketika dia hadir tepat waktu dan pulang tepat waktu. Nah, ini kan cenderung kita merasa bahwa itu sesuatu yang ketidaknyamanan dan kita merasa terpaksa. Ya, bukan dengan apa yang kita hargai. Ya, seharusnya kan kita menghargai waktu kita hadir di sekolah kan seharusnya itu yang kita hargai. Bahwa kalau kita terlambat kan ada sesuatu yang terlewatkan. Ada momen-momen berharga yang ada di sekolah itu yang lewat ketika kita tidak disiplin. Ya. Ya, ini tadi nilai-nilai kebajikan universal. Jadi di profil pelajar Pancasila beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Jadi selalu beriman, bertakwa itu ditempatkan pada posisi teratas. Ya, kemudian mandiri. Ya, kemudian bernalar kritis, kemudian berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Ya, kita ke materi kedua. Sebelum lanjut ke materi kedua, ada pertanyaan Ibu dan Bapak Guru hebat? Dari tadi pemaparan yang saya berikan di materi pertama, apakah mungkin ada sesuatu yang perlu kita diskusikan? Atau kalau tidak, kita lanjut saja.
Ya, kita lanjut. Teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. Ya, teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan. Nah, ini tadi yang motivasi kita adalah menghindari ketidaknyamanan. Jadi ini motivasi yang berasal dari luar diri manusia itu. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau distribusi. Misalnya kita di sekolah, kalau misalnya kita selalu disiplin waktu, kita kan biasanya mendapatkan imbalan, misalnya dengan sertifikat dari kepala sekolah lah, atau dari dinas pendidikan. Itu kan berarti kita mengharapkan adanya, kita melakukan itu karena adanya motivasi dari luar. Kemudian yang ketiga adalah untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti titik-titik apabila saya melakukan. Ya, ini kalau ini yang bisa kita lakukan, menghargai diri sendiri, sehingga kita melakukan satu perbuatan, maka kita sudah memotivasi diri kita itu dari dalam. Adanya kesadaran dari dalam diri kita, bukan lagi karena ingin dipuji, bukan lagi karena ingin mendapatkan penghargaan atau reward, bukan lagi karena kita menghindari hukuman. Ya, ada. Dan ini dari Ki Hajar Dewantara tentang merdeka. Jadi merdeka menurut Ki Hajar Dewantara itu, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Nah, inilah yang sebenarnya sulit ya, bagaimana kita memerintah diri sendiri ke arah yang positif. Nah kan, karena kita juga memerintah diri sendiri ke arah yang negatif. Jadi bukan hanya terlepas dari perintah, tetapi kita juga memerintah diri sendiri. Nah, dihukum oleh penghargaan. Ini berbicara masalah penghargaan. Penghargaan itu pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Kemudian penghargaan itu sebetulnya penghukum. Karena itu tadi, ketika kita tidak mendapatkan lagi penghargaan, nah biasanya kita motivasi untuk berbuat itu kurang. Jadi penghargaan, seperti saya sampaikan tadi, bahwa jangan terlalu sering kita lakukan kepada peserta didik kita. Nah terus, bagaimana cara kita untuk memberikan penghargaan kepada peserta didik? Nah, sebentar kita akan lihat seperti apa. Kan tentunya penghargaan itu, kita sebagai manusia kan butuh dihargai. Kita ini kan manusia, tidak bisa kita pungkiri bahwa kita ini butuh untuk sesuatu yang sifatnya penghargaan terhadap apa yang kita lakukan. Ya, penghargaan itu tidak efektif dan penghargaan merusak hubungan. Ya, dihukum oleh penghargaan. Jadi penghargaan itu menurunkan kualitas. Kemudian penghargaan mematikan kreativitas, dan penghargaan mengurangi motivasi dari dalam diri kita sendiri. Sampai di sini ada yang ingin didiskusikan kepada ini? Mungkin dan beberapa dihukum oleh penghargaan ini mungkin ada yang kurang dipahami, atau mungkin ada yang mengganjal, apa ya penghargaan sifatnya seperti itu. Kalau tidak ada, kita lanjut. Ya. Terus apresiasi kita akan berikan kepada anak yang telah melakukan satu budaya positif itu seperti apa? Nah, ini hal-hal ini yang perlu kita lakukan. Beri pengakuan secara khusus, beri pengakuan secara pribadi. Misalnya, ada anak yang telah melakukan sesuatu, kita berikan pengakuan secara pribadi. Beri pengakuan kepada semua murid secara bergantian. Ya, karena tentunya mungkin kita sadari dalam keseharian kita sebagai seorang guru, ada saja anak yang mungkin dia tidak bisa kita berikan apresiasi dalam bentuk pengetahuan, tetapi pasti ada sisi lain dari anak itu. Apapun bentuk perilaku anak, berikan dia pengakuan secara pribadi, secara bergantian. Karena kemampuan anak kan berbeda-beda. Ada yang di bidang pengetahuan, ada yang sikapnya bagus, ada yang keterampilannya. Seorang guru tidak boleh menonton hanya di pengetahuan saja. Contoh, kita hanya menganggap anak itu pintar kalau dia bisa matematika. Itu adalah paradigma yang harus kita ubah. Kita hanya menganggap anak itu yang cerdas berbahasa Inggris itu yang kita anggap pintar. Yang tidak bisa bahasa Inggris tidak kita hargai sama sekali. Padahal mungkin dia memiliki karakter yang mulia yang tidak dimiliki oleh teman-teman yang pintar tadi. Dia mungkin memiliki keterampilan, ya terampil dalam membuat karya, terampil dalam apa saja, yang jelasnya itu harus mendapatkan penghargaan secara pribadi. Ya, beri pengakuan secara konsisten dan fokus pada prosesnya.
Nah, ini contoh-contoh pengakuannya. Kemarin saya perhatikan rasa empati besar sekali pada saat menolong murid baru di kelas kita. Nah, ini yang sering yang harus kita lakukan. Kita panggil, kita berikan pengakuan secara pribadi atau secara khusus. Saya menghargai kepedulianmu pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Ya, terima kasih untuk rasa tanggung jawabmu pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Ya, jadi ini kita hal-hal yang seperti ini saja kita harus berikan penghargaan secara pribadi dan konsisten dan menyeluruh kepada semua peserta didik. Nah, ini ada contoh tindakan guru mencatat 100 kali. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Karena ada siswa yang terlambat ke sekolah, kita suruh menulis. Jujur saja, ada tidak yang pernah lakukan ini? Saya sih pernah dulu. Saya jujur pernah lakukan ini dulu dengan tujuan bahwa kalau dia menulis 100 di satu halaman itu dia akan sadar. Ada yang sama dengan saya? Alhamdulillah kalau tidak ada. Yang kedua, ini sebentar dipikir-pikirnya hukuman kan ada konsekuensi ini. Konsekuensi berarti ada kesepakatan terlebih dahulu. Kalau hukuman kan tidak ada tiba-tiba begitu saja. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Bukan termasuk hukuman atau konsekuensi ini. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Jadi dia ini menggantikan, dia coret-coret kertas temannya lalu dia gantikan. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Jadi dia membersihkan karena dia menyenggol. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seragam sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran BCOK. Sekarang, yang pertama hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat? Hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker? Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret? Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar? Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu karena keseharian karena tidak mengenakan sepatu hitam? Hukuman atau konsekuensi? Mungkin kesepakatan sekolah ya. Dia buka sepatunya, dia tidak mengenakan sepatu karena tidak mengenakan sepatu hitam. Aturannya sekolah. Aturannya sekolah kan harus pakai sepatu hitam. Lari suka sekali bergeser-geser ini. Tetapi juga. Nah ini dia nih, cocokkan dengan zaman kita tadi. Betul bahwa lari itu hukuman. Karena apalagi itu ternyata konsekuensi Bapak dan Ibu. Konsekuensi yang kita lakukan itu seharusnya berhubungan atau berkaitan dengan pelanggaran anak itu. Contoh, dia tidak mengerjakan tugas, jangan disuruh mencatat 100 kali, itu kan tidak ada kaitannya. Apakah itu bisa membuat nilainya bagus? Kan tidak mungkin. Apakah dia kalau disuruh lari di lapangan karena tidak mengerjakan tugas, kan tidak akan mengubah nilainya. Seharusnya kita berikan tugas dia mengerjakan tugasnya, tapi dia tidak kerjakan pada saat jam istirahat. Jadi konsekuensinya dia tidak menikmati waktu bermainnya, karena dia harus mengerjakan tugas dalam kelas. Nah, jadi seperti ini. Oke, mungkin ini bisa kita skip. Sudah paham Bapak Ibu ya dengan konsekuensi dan hukuman? Oke. Ya, kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi. Ya, hukuman membuat anak sakit itu baik dari fisik maupun hatinya untuk jangka waktu yang lama. Jadi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Ya, ada paksaan kalau hukuman. Ya, kemudian ini ada stimulus, ada tanggapan. Ya. Kita lanjut. Nah, sekarang ini hal baru ini. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi kita membantu peserta didik itu untuk menciptakan kondisinya sendiri, memperbaiki. Ya, jadi bukan kita memaksa mereka untuk harus minta maaf.
minta maaf sama Pak Guru, minta maaf sama temannya. Bukan. Jadi kita memandu mereka untuk menyadari itu. Ya, restitusi juga merupakan proses kolaboratif. Jadi kolaboratif berarti kerjasama yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka. Jadi dia mencari solusi untuk masalahnya, bukan guru mencarikan solusi. Dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan mulianya, seperti apa yang dia inginkan dalam dirinya, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini menurut Kosen tahun 2004. Ya, jadi restitusi itu pilihan menguatkan murid untuk jangka waktu yang panjang. Jadi karena kesadarannya sendiri maka akan berdampak jangka panjang. Kemudian korban ini mendapatkan ganti. Artinya kalau seseorang melakukan sesuatu kepada orang lain dia akan mengganti. Ya, murid mendapatkan penguatan dan masalah terpecahkan. Murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan yang seharusnya kita berikan ini kalau dalam restitusi. Apa yang kamu yakini tentang aturan di kelas kita? Nah, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Jadi anak-anak diberikan pilihan. Anak-anak diberikan pilihan apa yang bisa dia lakukan untuk memperbaiki permasalahan yang tidak dia ciptakan sendiri. Ya, dan murid atau anak menghormati dirinya dan orang lain. Ya, jadi kalau kita lakukan restitusi itu ada budaya positif yang akan tercipta. Kalau konsekuensi yang sering kita terapkan itu netral. Ya, kalau netral kan berarti standar-standar saja. Tapi kalau hukuman ini ada dampak negatif. Dampak negatif karena anak kan merasa mendendam kepada gurunya. Nah, biasanya kan kita melihat ada guru yang biasanya dipukul oleh muridnya. Karena itu, apalagi yang ada di jenjang SMP, SD saja sekarang itu sudah bahaya. Ya, jadi seharusnya kita menggunakan restitusi. Apa ciri-cirinya restitusi? Pertama, jadi bukan untuk menebus kesalahan, tapi belajar dari kesalahan. Ya, memperbaiki hubungan. Kemudian ini tawaran bukan paksaan. Ya. Selanjutnya materi ketiga, keyakinan kelas. Lalu ini materi ketiga yakni keyakinan kelas. Kalau keyakinan, apa yang kita ketahui tentang keyakinan? Apa yang muncul di benak kita kalau berbicara masalah keyakinan? Yakin berarti sesuatu yang sebelumnya kita sepakati dan menjadi ketetapan di dalam kelas kita ya. Ya, jadi sebelumnya harus ada kesepakatan dulu dengan peserta didik kita. Ya, tata tertib itu seharusnya tidak dibuat oleh guru. Tata tertib tidak dibuat oleh guru. Tata tertib sekolah tidak dibuat oleh kepala sekolah, tapi disepakati oleh seluruh warga sekolah. Tata tertib kelas tidak dibuat oleh guru. Karena kalau seperti itu berarti peraturan. Contoh, Ibu dan Bapak guru hebat. Polisi apakah pernah menawarkan kepada warga bahwa saya akan buat aturan yang menggunakan helm berarti didenda? Tidak kan? Itu kan peraturan. Peraturan itu dibuat oleh pemegang wewenang tanpa ada tawaran kepada orang yang akan bisa saja mendapatkan konsekuensi. Maka di sekolah tidak boleh ada peraturan sebenarnya, tapi yang ada adalah kesepakatan dan keyakinan kelas. Ya, ini mungkin kita harus ubah kita punya paradigma, termasuk saya, karena saya memang betul-betul nanti di CGT ini baru saya tahu. Ya. Nah, ini yang manakah yang merupakan keyakinan kelas? Apakah yang berwarna hijau dasarnya atau yang berwarna putih? Ayo, berapa waktu untuk kita memahami ini? 1 menit saja ya. Yang manakah apakah yang ini? Datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran dan tertib. Apakah ini termasuk kesepakatan atau tata tertib? Kami guru dan murid yang saling menyayangi. Kami murid yang semangat belajar. Kami murid yang peduli dengan teman-teman. Yang manakah? Yang kiri yang kesepakatan atau yang kanan? Oke, aplaus dulu untuk Ibu dan Bapak guru hebat. Kesepakatan itu yang ini. Kami guru dan murid yang saling menyayangi. Berarti kita kan sepakat. Ya, kami murid yang semangat belajar. Ya.
Lanjut. Kemana dia? Nah ini ada peraturan dan keyakinan kelas. Kalau peraturannya selalu kembalikan buku ke tempatnya, ini kan peraturan. Dilarang mengganggu orang lain. Kita akan lihat sebentar keyakinan kelasnya. Kalau peraturannya seperti ini, keyakinan kelasnya seperti apa. Nah, langsung saja kita lihat. Selalu kembalikan buku ke tempatnya, berarti kan tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain, berarti kan menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, berarti menghormati orang lain, berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan, berarti keselamatan, menghormati orang lain. Kemudian dilarang menggunakan narkoba, kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran, berarti menghormati orang lain dan bersabar. Ini keyakinan kelas kita. Ini bisa kita kan tambah-tambah nanti. Selalu bersabar jika ini bisa kita tambah dari keyakinan kelas ini bisa kita tambah. Gunakan masker, berarti kan kesehatan, keselamatan. Jangan berlari keras atau di koridor, berarti keselamatan dan keamanan. Akhir keempat, ya ini singkat-singkat ini. Kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Ini kebutuhan dasar manusia itu ada berapa ya? Ada 5 ya. Saya mau bertanya juga, apakah kita sebagai guru ini, apakah memiliki kebutuhan bertahan hidup? Ya. Contoh saja kan kalau istilah itu kan kita kan butuh juga makanan, minuman. Bertahan hidup berarti kita melindungi diri kita juga dari ancaman-ancaman. Yang kedua penguasaan. Apakah kita butuh penguasaan? Kalau penguasaan itu seperti apa? Kalau penguasaan itu yang bagaimana? Ya ada dalam diri kita pasti ada. Kita ingin berkuasa ya. Kita ingin menuntun. Kita ini yang apa yang kita katakan itu jadi. Pasti manusia begitu. Pasti kalau mengeluarkan ide kita mau ide kita dipenuhi. Kemudian kebebasan. Apakah kita ingin merasa bebas? Bebas berkreasi. Kalau kata guru, kita bebas berkreasi. Seperti itu juga peserta didik kita. Dia ingin bebas. Contoh, ada murid yang sukanya dia itu menyanyi. Dia berhak menentukan maunya. Saya sukanya menggambar. Style saya di olahraga. Berikan kebebasan dia untuk memilih bakatnya. Kesenangan. Nah ini. Kesenangan berarti guru tidak boleh menonton ceramah saja. Ya kalau ada anak-anak senangnya dia menonton, putarkan video. Ada anak yang senangnya dia kinestetik, maka seharusnya guru mengubah materi pelajaran dalam bentuk terbuka. Ya, supaya dia terpuaskan, dia punya kesenangannya. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Contoh saja kalau kita guru, kita masukkan sesuatu di grup WhatsApp tanpa ada tanggapan sama sekali, berarti kita kadang merasa apakah saya diterima di grup ini atau tidak. Betul ya, Bapak Ibu ya? Kita kasih masuk info-info yang menurut kita, pentingnya ini informasi, kenapa ini tidak ada yang tanggapi? Berarti karena kita merasa saya ini karena tidak diterima di komunitas saya nih. Seperti itu juga anak-anak kita, dia ingin diterima. Saya ini yang saya ini suka olahraga, saya mau guru saya terima saya. Saya ini suka di agama, saya mau guru saya pahami bahwa saya di agama, arahkan saya untuk di agama. Seperti itu kan sebenarnya maunya anak. Pak, Bu, jangan paksa saya di kimia, saya tidak bisa. Terima kekurangan saya, Bu. Berarti anak itu kan seharusnya dimengerti. Jangan dipaksa dia harus mau kimia. Tapi kan kalau di SMP, mohon maaf, kita kan masing-masing punya target. Saya di IPA misalnya, saya mau anak saya capai KKN. Padahal ada sebagian besar anak kita kan tidak suka IPA, sukanya dia di ekonomi. Di kurikulum Merdeka itu tidak ada paksaan-paksaan seperti itu. Tidak ada KKN Bapak dan Ibu, tidak ada. Tidak ada target bahwa harus mencapai 70 baru tuntas, tidak. Seandainya pun anak mendapatkan nilai 0, tetapi saja kita harus tuntun dia. Yang penting sudah berusaha semaksimal mungkin menuntun dia, berarti dia bakatnya bukan di situ. Coba kita tanya guru dinas studi yang lain, apakah si anak ini sama juga dapat 0 terus kalau di bidang yang lain? Ataukah cuma di dinas studi saya yang selalu dapat 0? Berarti kalau di dinas studi kita selalu dapat 0, tapi di dinas studi lain dia dapat nilai bagus. Berarti stylenya anak ini bukan dinas studi saya harus kita pahami. Makanya antar semua dinas studi itu harus ada korelasi, harus ada komunikasi agar kita tidak salah persepsi dengan anak. Jangan kita mencap anak ini memang anak yang bodoh, memang anaknya seperti ini. Ya, lanjut.
Materi kelima, 5 posisi kontrol. Ini harus hati-hati mengucapkan kata kontrol ya, ya. Jangan sampai 5 posisi kontrol, ya kontrol Pak Mati, kontrol ya. Bukan 5 posisi, ya kontrol Pak Mati, kontrol. 5 posisi kontrol. Ya, 5 posisi kontrol. Ya. Yang mana itu? Tadi kan sebenarnya saya sudah jelaskan. Ada ini identitas gagal memang ini. Kalau kita melakukan 2 ini, berarti kita memang identitas kita gagal sebagai guru. Kalau kita menghukum dan membuat anak merasa bersalah, berarti ketika seorang guru menerapkan itu dalam keseharian di sekolah, berarti kita memang ada dalam identitas gagal. Ya, yang kedua, identitas berhasil atau sukses. Kalau kita menjadikan anak sebagai teman dan pemantau. Kemudian, tapi yang paling disarankan, yang paling ideal dan kelima posisi kontrol ini adalah posisi sebagai manajer. Kalau di perusahaan, manajer itu kan biasanya posisinya itu kan dia mengarahkan, ya, menuntun, mengarahkan, ya, seperti ini. Ya, ada pertanyaan-pertanyaan. Saya sangat kecewa sekali dengan kamu. Berarti ini adalah membuat orang merasa bersalah. Jadi mari kita refleksi diri kita. Saya ini termasuk guru yang seperti apa? Posisi saya di mana? Apakah sering kita mengucapkan saya kecewa sekali dengan kamu? Lembut bahasanya tapi menusuk dalam hati dan membuat anak merasa rendah diri dan selalu merasa bersalah. Saya kecewa sekali dengan sikapmu. Tidak kusangka-sangka sekali bisa melakukan itu. Saya sangat kecewa. Berarti dia membuat orang merasa bersalah. Nah, kalau ini kamu tidak pernah benar dalam melakukan atau yang tidak pernah saja benar dalam mengerjakan tugas. Kamu ini betul-betul berarti dia adalah penghukum dengan nada yang keras, dengan nada yang bahkan sampai menunjuk-nunjuk. Kemudian, ayolah lakukan demi bapak dan ibu. Ayolah disiplin demi bapak dan ibu nak. Berarti ini adalah sebagai teman. Kata-kata kita seakan menganggap dia buah sahabat dengan kata-kata ayolah. Kemudian pemantau. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Berarti kita sebagai pemantau. Kemudian sebagai manajer, bagaimana kau bisa menyelesaikan masalah ini? Berarti kita ini memandu anak itu bagaimana dia menyelesaikan masalahnya sendiri. Ya, saya mau Pak minta maaf kepada teman yang tadi saya sakiti dan berjanji untuk tidak melakukannya lagi. Jadi kan kita memaksa kamu harus minta maaf. Bukan, minta maaf kok. Bukan, tapi kita memandu. Bagaimana kau bisa menyelesaikan ini? Dan 2 minggu ini selalu saya terapkan. Dan alhamdulillah anak tidak dendam sama saya. Anak kelihatan memang bahwa dia ikhlas minta maaf. Jadi mungkin juga teman-teman sekalian bisa juga mencoba. Karena saya sudah buktikan 2 minggu Martin dan alhamdulillah berhasil. Kemudian kamu selalu yang paling terakhir, ini juga penghukum. Kamu selalu saja yang terakhir selesai. Ini bukan menghukum dalam artian fisik, tapi kata-kata. Karena tadi saya sampaikan bahwa menghukum itu kan 2 macam, baik fisik maupun dengan psikis. Materi terakhir, segitiga restitusi. Ya, ini restitusi itu bagaimana kita memandu anak untuk menyelesaikan masalahnya itu dalam bentuk segitiga. Ya, segitiganya seperti ini. Jadi bagian dasar itu ada namanya menstabilkan identitas. Apa yang guru katakan biasanya di dalam menstabilkan identitas itu setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Bapak guru juga pernah melakukan kesalahan. Tidak ada manusia yang sempurna. Nah, kamu bukan orang satu-satunya yang pernah melakukan perbuatan itu. Banyak orang lain yang pernah melakukan itu. Nah, kemudian kita ke validasi kebutuhan. Jadi yang pertama kita stabilkan dulu identitasnya anak. Jangan kita langsung mencat dia bahwa kamu memang betul-betul, tapi kita ya stabilkan dulu dengan cara ini. Yang kedua, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Jadi di validasi kebutuhan, tanya anak apa motivasi dia melakukan itu. Kemudian, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan tanpa harus mengganggu orang lain? Contoh saya kemarin di YouTube ini saya masukkan di YouTube, saya mengajar, kita kan sudah buat kesepakatan tidak boleh bermain kartu-kartu pada saat belajar. Ada anak yang tiba-tiba karena dia mau ikut lomba kartu-kartu, tiba-tiba dia main pada saat saya mengajar. Terus saya bawa ke ruang guru, saya tanya, apa motivasi melakukan itu? Saya melakukan itu karena dia ingin menang dalam lomba kartu-kartu. Terus saya pandu. Mungkin ada cara lain yang bisa dilakukan memuaskan bermainnya, memuaskan latihannya tanpa harus mengganggu orang lain. Jadi si anak menjawab bahwa
insya Allah Pak saya akan melakukan itu pada jam istirahat di tempat yang sunyi. Berarti kan tidak mengganggu orang lain. Ya, kemudian yang selanjutnya di menanyakan keyakinan. Nilai-nilai apa yang tidak kita sepakati bersama? Nah, yang kita sepakati bersama bahwa kita tidak bisa bermain kartu-kartu pada saat kita belajar. Itu kan keyakinan kelas kita. Kemudian kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Ya, saya ingin menjadi orang yang menghargai kesepakatan kelas kita. Iya, jadi ini segitiganya. Ya, ini kan sudah tadi. Ya, menanyakan keyakinan juga sudah. Nah, ada istilahnya intervensi 30 detik. Jadi ini yang kata-kata ketika anak melakukan suatu kesalahan, ini yang seharusnya kita intervensi 30 detik ini. Apakah kamu ingin berbuat lebih baik? Ya, ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang ada di atas yang bisa kita tanyakan kepada peserta didik ketika anak itu melakukan satu kesalahan. Nah, refleksi. Sebelum kita mengakhiri kegiatan kita, saya ingin kita refleksi dulu. Hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan? Hal baru apa yang ibu dan bapak dapatkan hari ini? Dengan mengikuti materi ini, apakah ada hal baru yang ibu dan bapak dapatkan? Apa itu buat? Bisa wajib mungkin sampaikan? Kata kuncinya di situ yang saya dapat, bahwa guru itu menjadi menuntun dan Manajer, jadi manajer. Jadi bukan mengontrol dan bukan memaksa bagi dia jadi menuntun. Oke, tepuk tangan dulu buat ibu aja. Yang kedua, perasaan apa yang muncul selama mengikuti materi ini, khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi dari dalam. Perasaan yang muncul pada saat tadi saya jelaskan bahwa ternyata adanya motivasi kita melakukan sesuatu itu kan ada dua, ada motivasi dari luar dan motivasi dari dalam diri kita. Motivasi dari luar itu contohnya kan kita ingin mendapatkan penghargaan, kita ingin menghindari hukuman. Apa yang muncul? Apa yang menjadi perasaan kita? Bagaimana perasaan kita? Apakah saya merasa bahwa oh iya saya masih melakukan itu karena artinya ada motivasi dari luar yang saya lakukan sehingga saya ini misalnya mungkin disiplin ke sekolah atau apa? Bagaimana? Ada yang bisa menjawab? Perasaannya berarti misalnya saya berarti sudah sesuai dengan motivasi intrinsik dan saya memang sudah bukan karena ingin dipuji, bukan juga karena takut. Saya melakukan itu karena memang seperti itulah harusnya yang saya lakukan. Berarti kalau yang seperti itu kita sudah memiliki motivasi intrinsik, sudah tertanam dalam diri kita kesadaran itu. Nah, selanjutnya, peran Among seperti apakah yang saya telah lakukan selama mengikuti materi ini? Apakah sebagai guru penghukum? Apakah sebagai guru pembuat merasa bersalah? Apakah sebagai guru yang menganggap bahwa peserta didiknya sebagai teman, pemantau, ataukah sudah posisi ideal yaitu manajer? Ada yang bisa berkomentar di posisi mana kita saat ini? Bagaimana? Tentunya kita sudah berada di posisi manajer. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Iya, kita sudah berada di posisi manajer. Namun tidak menutup kemungkinan kadang kita masih melakukan posisi selain dari manajer itu kalau sewaktu itu dibutuhkannya. Tapi diupayakan kita memang sangat disarankan untuk berada di posisi manajer. Kemudian saya akan menjadi Among yang seperti apa setelah mengikuti materi ini. Ya kalau misalnya kita belum berada di posisi manajer, kita maunya di posisi yang mana? Akan menjadi posisi apakah kita? Karena tadi sudah mengetahui bahwa ada posisi manajer yang paling ideal, maka kita akan menjadi atau berada di posisi apa ke depannya? Insyaallah manajer. Insyaallah, mudah-mudahan saya juga pribadi, mudah-mudahan saya bisa berada pada posisi manajer yang tidak lagi marah-marah kalau ada masalah, tetapi bagaimana saya bisa menstabilkan emosi dan bisa winner, menang, tidak ada yang disalahkan. Contoh, ada guru bermasalah dengan siswa. Yang mentang-mentang karena dia adalah guru, adalah teman saya langsung menyalahkan siswa. Kamu memang itu melawan sang guru, padahal seharusnya memang kita di sini bukan untuk mencari siapa yang benar, siapa yang salah.
tetapi kita memvalidasi keduanya, bagaimana keduanya sadar bahwa apa yang dilakukannya itu adalah sesuatu yang keliru. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan materi yang telah saya sampaikan ini bisa menjadi bahan pelajaran pada saya pribadi selaku guru yang baru menempuh pendidikan di CDP ini. Mudah-mudahan saya bisa kedepannya bisa menjadi guru yang betul-betul sesuai dengan harapan pemerintah. Dengan adanya Bapak Koordinator Pendidikan di tempat ini, saya mohon doanya dan supportnya. Mudah-mudahan kegiatan saya di CDP ini Pak bisa berjalan sesuai dengan harapan pemerintah. Mudah-mudahan saya bisa memberikan nuansa-nuansa baru, hal-hal positif yang baru di sekolah ini untuk peningkatan pendidikan di masa yang akan datang. Ada yang mungkin mau disampaikan Pak? Baik Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian, sebelum saya berkomentar beberapa dua kata, mungkin kita berikan aplaus dulu untuk CGP. Jadi alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, saya merasa bersyukur oleh karena secara bukan direncanakan, tapi ini adalah suatu rezeki bahwa Bapak Ibu ada kegiatan pada hari ini dan saya selaku pengawas bisa mengikuti materi pada hari ini, dan saya sangat merasa bahwa selaku guru, selaku pengawas, ini adalah materi yang paling penting bagi kita pelajari. Dan itu saya sampaikan kepada CGP kita Pak Supriyadi, bagilah materi ini supaya bisa didalami kawan-kawan kita, karena sesungguhnya memang materi inilah yang paling dibutuhkan untuk saat ini selaku seorang guru. Jadi yang pertama yang saya sampaikan kepada teman-teman sekalian, bahwa apa yang kita pelajari, apa yang kita dengar pada hari ini dari khususnya untuk kurikulum Merdeka Belajar, itu adalah sebenarnya penyempurnaan dari K13 yang telah kita lakukan selama beberapa tahun, kurang lebih 10 tahun sekali. Jadi ada beberapa hal tadi yang betul-betul memang harus kita selaku guru, itulah yang menjadi kebutuhan pada saat ini. Seperti kita di sekolah dilarang ada istilah membuli, ya. Ada beberapa materi yang saya foto tadi yang saya catat, dan itu memang perlu saya akan berikan kepada teman-teman pada saat pembinaan. Di mana di salah satu sekolah memang di Sinjai Barat ini pernah terjadi seperti yang saya sampaikan dari tadi. Kita tidak boleh lagi menghukum anak-anak kita karena kita inginkan dia pintar, dia berubah. Karena ada kalanya hukuman yang kita berikan kepada anak-anak kita itu membuat dia rendah hati, membuat dia tidak percaya diri, sehingga akibatnya Bapak sekalian seperti pengalaman yang saya sampaikan ini, anak itu tidak mau lagi ke sekolah. Karena salah seorang guru yang merasa ingin sekali anaknya itu seperti teman-temannya, memberikan hukuman, naik di depan disuruh jongkok, bahkan dipotong, dan itu dikirimkan orang tuanya. Ya. Inilah saya sampaikan kepada teman-teman sekalian, jangan sekali-kali terjadi hal seperti ini lagi. Saya selaku pengawas tidak menginginkan Bapak Ibu memberikan tindakan seperti ini kepada anak kita, karena anak-anak kita diinginkan untuk mau berubah. Karena itu tidak sejalan lagi dengan paradigma pendidikan yang kita emban sekarang. Seperti sampaikan Pak Supriyadi bahwa sekarang ini tidak ada lagi yang namanya perankingan atau seperti pencapaian kriteria minimal, ya. Tetapi anak-anak itu diberikan penghargaan sesuai dengan apa yang dia kemampuannya. Bukan lagi dari kognitif saja, tapi kita lihat dari segi mana anak-anak kita itu harus dibina. Itulah tadi disinggung profil pelajar Pancasila. Di profil pelajar Pancasila ada semua itu. Bahwa anak-anak itu disuruh barangkali. Kemarin saya di 73 itu sudah dipraktikkan di sana, bahwa di pembelajaran profil Pancasila itu kalau anak-anak disuruh berbuat sesuatu bukan hasilnya yang kita inginkan, tetapi prosesnya. Jadi prosesnya itu, sehingga di situ bisa timbul dari karakter apa anak-anak itu bisa dinilai. Ya. Jadi kesimpulannya Bapak sekalian, teman-teman sekalian, bahwa materi ini sangat penting kita dalami,
karena ini adalah materi memang sebagai bekal kita selaku seorang guru, bagaimana kita berada pada zaman sekarang ini yang mungkin apa yang kita lakukan pada saat-saat yang lalu tidak cocok lagi untuk sama sekarang atau saat-saat sekarang ini. Intinya Bapak sekalian bahwa kita harus mendidik anak kita hanya mampu untuk mengarahkan tanpa kita memberikan hukuman, tetapi seperti air yang mengalir, ya. Seperti kita memelihara tumbuhan dari awal, bahwa anak-anak itu bisa tumbuh dan berkembang sesuai dengan cara kita memberikan pembinaan, cara kita memberikan pemeliharaan. Ketika dia tumbuhan, pasti dia akan berkembang dengan baik, tanpa melukai hati keluarganya. Dan itu yang saya sampaikan tadi, sampai di keluarganya Bapak Ibu sekalian. Sehingga anak itu dia tidak mau lagi datang ke sekolah, dia harus pindah. Dan itu bukan terjadi saja Barat. Di kota pun saya pernah dengar ada anak-anak sudah 1 minggu tidak masuk oleh karena pernah diberikan hukuman oleh gurunya sehingga dia tidak mau lagi masuk ke sekolah. Jadi hukuman itu bukan solusi untuk memberikan anak-anak kita, menjadikan anak kita berubah, tapi ada kalanya sentuhan-sentuhan nurani. Mungkin kita sapu-sapu kepalanya, usap-usap kepalanya. Nah, sebaiknya barangkali kita harus begini. Apa yang kita lakukan itu sudah benar, tapi mungkin ada yang lebih baik. Ya. Saya kira itu yang harus kita terapkan untuk saat-saat sekarang ini. Kemudian terakhir, Bapak sekalian, kita di SD 240 bersyukur karena ada teman kita Pak Supriyadi yang masuk di CDP ini. Kita doakan, kita dukung Bapak sekalian. Kita berikan dukungan apa yang menjadi program mereka, kita dukung bersama. Mudah-mudahan pada akhirnya dia bisa lolos. Dan ketika menjadi CGP kita mengharapkan bahwa ilmu yang mereka dapatkan di CGP ini bisa kita miliki semua dengan kegiatan-kegiatan yang dia lakukan seperti ini. Karena saya ulang kembali bahwa materi ini sangat penting, selaku guru harus kita miliki. Hanya itu saya sampaikan bahwa tolong dibagikan, kalau ada berisista kita ambil dan kita pelajari, karena memang inilah di kurikulum Merdeka sangat dipentingkan Bapak sekalian. Dan sesungguhnya kurikulum Merdeka itu sangat baik sebenarnya, sangat bagus. Artinya di kurikulum Merdeka itu hanya memberikan penguatan tentang apa yang telah kita lakukan, karena sesungguhnya sudah banyak hal yang kita lakukan itu sudah tercantum dalam kurikulum Merdeka, tapi kita tidak tahu bahwa sesungguhnya ini sudah masuk di kurikulum Merdeka. Ya, seperti tadi itu disampaikan Pak Supriyadi bahwa kita sesungguhnya berbuat itu bukan untuk kita menunggu hadiah atau hukuman. Seperti kita salat sebenarnya. Salat itu kita tanamkan dalam diri kita bahwa itu adalah kewajiban. Bukan kita salat karena kita tidak mau masuk neraka atau mau masuk surga, tetapi kita salat karena itu adalah menjadi kewajiban kita. Seperti itulah seorang guru, kita mengajar anak-anak kita bukan karena kita mau ingin mendapat gaji, tetapi kita mengajar anak kita itu adalah panggilan hati nurani yang sudah menjadi pilihan kita Bapak sekalian, bahwa kita untuk kehidupan kita, aktivitas kita berbakti kepada negara dan bangsa kita memilih di jalur guru. Jadi bukan soal gaji Bapak sekalian, bertugas atau tidak bertugas tetap kita terima gaji. Tapi intinya kita tanamkan bahwa apa yang saya lakukan ini, pekerjaan yang saya lakukan adalah merupakan pilihan hidup, maka sebaiknya kita tekuni dan kita syukuri sehingga insya Allah ada pengawas atau tidak ada pengawas, ada ibu kepala sekolah tidak ada ibu kepala sekolah, tetap kita berbuat selaku pemerhati atau pengemban pendidikan yang telah diberikan amanah oleh pemerintah dalam mencerdaskan anak bangsa. Saya kira inilah motivasi yang saya berikan kepada teman-teman sekalian. Mudah-mudahan dengan pelajaran yang kita ikuti pada hari ini adalah sangat berharga. Kemarin juga di Kelaro itu Bapak sekalian, Sinjai juga menerima beberapa penghargaan karena Sinjai dianggap bahwa Sinjai ini adalah beberapa kabupaten terbaik dalam penerapan kurikulum Merdeka Belajar. Ini sekian apa yang saya dapat sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Tepuk tangan yang meriah dulu untuk Bapak Waskita. Ya, luar biasa dan satu kehormatan bagi saya pribadi Pak, karena alhamdulillah Bapak bisa berada di tengah-tengah kita, memberikan motivasi kepada kita, dan tentunya motivasi tersebut sangat berharga untuk bagaimana kita menjalankan tugas kita sebagai abdi negara, sebagai guru yang tentunya adalah ujung tombak pendidikan di Indonesia. Ya, demikian apa yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Ketika kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.